Setelah dihujat habis-habisan, Paulinho akhirnya menangis minta maaf. Saya nggak tahu itu pemain timnas. Tapi apakah air mata bisa meredam amarah jutaan rakyat Indonesia? Namun, sebelum kita selami lebih jauh euforia ini, subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Satu klikmu bantu aku menuju 100.000 subscriber. Hari ini kita akan bahas insiden yang sedang jadi buah bibir nasional bahkan disorot media internasional. Sebuah tackle yang mengguncang turnamen, memantik amarah netizen, dan menimbulkan kekhawatiran besar terhadap masa depan striker utama timnas Indonesia, Ula Romeni. Laga panas antara Arema FC menghadapi Oxford United di ajang Piala Presiden 2025 tiba-tiba berubah menjadi drama besar di menit ke-11. Sebuah tackle keras dari gelandang Arema, Paulinho, menghantam tulang kering Ula Romeni, memaksa striker naturalisasi ini terkapar di lapangan sambil menahan rasa sakit luar biasa. Sonntag, Stadion Terdiam. Semua mata tertuju pada Romeni yang memegangi kakinya dengan ekspresi penuh derita. Wasit langsung menghentikan permainan. Tim medis Oxford berlarian masuk ke lapangan. Suasana jadi sangat menegangkan. Di bangku cadangan, pelatih Oxford, Gary Rowett, terlihat gelisah sambil berdiri menunggu kabar dari tim medis. Beberapa pemain Oxford terlihat frustrasi, bahkan ada yang menuding Paulinho melakukan pelanggaran yang disengaja. Romeni akhirnya harus ditarik keluar lapangan. Wajahnya penuh kesakitan, matanya tampak berkaca-kaca. Ia digantikan lebih awal dari seharusnya, membuat rencana permainan Oxford berantakan. Penonton di stadion pun mulai gaduh, dan para komentator menyebut momen itu sebagai titik balik pertandingan yang syarat emosional. Insiden ini langsung menjadi trending topik di media sosial. Netizen Indonesia geram bukan main. Ribuan komentar membanjiri akun Instagram Paulinho. Banyak yang menuduh tackle itu disengaja. Bahkan ada yang menyebut Paulinho sebagai musuh negara karena telah mencederai aset masa depan timnas Indonesia. Lebih dari sekadar cedera, insiden ini mengguncang mental publik pecinta sepak bola nasional. Ula Romeni adalah simbol harapan baru Garuda. Sejak melakukan debut bersama timnas, ia telah mencetak sejumlah gol penting, menjadi andalan lini depan dan selalu dielu-elukan sebagai striker paling klinis yang dimiliki Indonesia dalam satu dekade terakhir. Dalam video yang beredar luas, terlihat jelas kaki Paulinho masuk cukup keras ke arah Romeni. Meskipun sebagian pihak menyebut tackle tersebut adalah bagian dari permainan keras khas sepak bola, namun sebagian besar menganggap intensitas tackle itu berlebihan, apalagi di turnamen pramusim seperti Piala Presiden. Pelatih Oxford, Gary Rowett, dalam sesi konferensi pers menyampaikan keprihatinannya. Ia menyebut kondisi Romeni cukup parah, dan menyiratkan ketidakpastian sang striker untuk tampil di semifinal atau bahkan final Piala Presiden jika tim mereka lolos. Kita bicara tentang pemain yang punya masa depan cerah. Ini kerugian besar, ujarnya dengan nada kecewa. Paulinho akhirnya angkat bicara. Melalui Instagram story-nya, pemain asal Brasil itu mengaku tak sengaja dan tak tahu kalau yang ia tackle adalah pemain tim nasional. Saya sudah minta maaf di lapangan. Itu bukan niat saya, tulisnya sambil menyertakan foto dirinya membantu Romeni berdiri setelah insiden. Namun netizen Indonesia tak begitu saja menerima permintaan maaf itu. Banyak yang menyebutnya sekadar klarifikasi demi meredam badai. Beberapa bahkan menggali rekam jejak Paulinho dan menemukan bahwa ia kerap bermain keras, bahkan mendapat kartu merah di beberapa pertandingan Liga 1 musim lalu. Situasi makin panas ketika komentar dari pendukung Vietnam ikut meramaikan diskusi. Dalam forum dan media sosial, mereka menyebut reaksi netizen Indonesia berlebihan. Beberapa menyindir bahwa fans Indonesia terlalu emosional dan tidak siap menerima risiko olahraga fisik seperti sepak bola. Salah satu komentar yang viral dari akun pendukung Vietnam berbunyi, "Kalau tak mau kena tackle, main catur saja." Komentar itu memicu kemarahan baru di kalangan netizen Indonesia. Warganet membalas dengan menunjukkan berbagai video tackle yang lebih brutal dari pemain Asia Tenggara lain yang tidak pernah dihukum sekeras itu oleh publik. Pakar sepak bola Indonesia turut angkat suara. Beberapa menyayangkan kerasnya permainan di Piala Presiden yang seharusnya menjadi ajang pemanasan, bukan ajang adu fisik yang berlebihan. Mereka khawatir jika tak ada regulasi dan kontrol yang ketat, turnamen ini justru akan mencederai pemain-pemain penting sebelum liga dimulai. Di sisi lain, pihak penyelenggara Piala Presiden belum mengeluarkan pernyataan resmi soal insiden ini. Banyak pihak menunggu, apakah ada sanksi untuk Paulinho, atau peraturan khusus akan diterapkan agar insiden seperti ini tak terulang kembali di pertandingan berikutnya. Tim medis Oxford merilis pernyataan awal bahwa Romeni mengalami benturan keras di tulang kering dan memerlukan observasi lebih lanjut. Namun belum ada diagnosis pasti terkait lamanya waktu pemulihan. Beberapa media Inggris mulai mengabarkan kekhawatiran ini karena Romeni juga sedang dalam pantauan klub-klub Championship.
Para pemain timnas Indonesia yang sedang menjalani latihan terpusat juga menyampaikan doa dan dukungan lewat media sosial. Mereka berharap Romeni bisa pulih cepat dan kembali memperkuat Merah Putih dalam agenda FIFA Matchday mendatang. Supporter Oxford United di Indonesia pun turun tangan. Mereka membuat tagar Pray for Romeni dan membagikan video momen-momen indah Romeni di Piala Presiden. Ratusan video kompilasi tersebar di TikTok dan Instagram, memperlihatkan betapa besarnya dukungan publik untuk kesembuhan sang striker. Ada pula rumor yang beredar bahwa pelatih timnas, Shin Tae-yong, langsung menghubungi Romeni setelah insiden tersebut. Namun belum ada konfirmasi resmi dari pihak PSSI maupun sang pemain. Yang menarik, media Inggris seperti The Guardian dan BBC Sport mulai melirik insiden ini sebagai potret kerasnya sepak bola Asia Tenggara. Mereka menyoroti bagaimana turnamen seperti Piala Presiden bisa menjadi ujian mental dan fisik yang lebih berat dibandingkan laga-laga pramusim di Eropa. Sementara itu, pelatih Gary Rowett dikabarkan kecewa berat dan mempertimbangkan untuk menurunkan pemain pelapis pada laga berikutnya. Keselamatan pemain kami jauh lebih penting dari sekadar hasil pertandingan, katanya kepada wartawan lokal usai pertandingan. Di tengah badai kritik, Paulinho menghapus story permintaan maafnya. Beberapa netizen menganggap ini sebagai tanda bahwa ia tidak tulus. Namun ada juga yang menyayangkan reaksi netizen yang terlalu menghujat tanpa memberi ruang klarifikasi lebih lanjut. Pertanyaan besar pun kini menggantung di udara. Apakah Piala Presiden akan dievaluasi ulang? Apakah Paulinho akan dihukum? Dan yang paling utama, apakah Ula Romeni bisa pulih tepat waktu untuk membela timnya di babak krusial turnamen ini? Turnamen ini awalnya dirancang sebagai ajang pemanasan menyenangkan dengan unsur persahabatan dan promosi budaya. Namun insiden ini membuat kita bertanya, apakah semangat sportivitas masih menjadi prioritas utama? Ataukah sudah digantikan oleh ambisi menang dengan segala cara? Netizen Indonesia pun kini menunggu langkah tegas dari PSSI dan panitia pelaksana. Karena satu hal yang pasti, jika tidak ada perlindungan terhadap pemain bintang seperti Romeni, masa depan sepak bola Indonesia bisa berada dalam bahaya. Dan kamu sendiri, bagaimana pendapatmu? Apakah tackle Paulinho memang terlalu berlebihan? Atau justru netizen kita yang terlalu reaktif? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update drama dan fakta-fakta menarik seputar dunia sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menonton GS7, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.